Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillahu wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita berada di hari terbaik dari hari-hari di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, inna a'zamal ayyam indallahi yaumun nahri thumma yaumul qarn. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seagung-agungnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahr, hari tatkala manusia melakukan penyembelihan kurban. Kemudian disusul dengan yaumul qar. Arti yaumul qar adalah ketika manusia menetap di Mina alias ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Itulah hari terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Idul Adha serta Idul Fitri, keduanya adalah hari ulang tahun kaum muslimin, dan keduanya adalah hari ulang tahun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dua-duanya didahului dengan rukun Islam. Adapun Idul Fitri didahului dengan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Setelah manusia berpuasa 1 bulan penuh Ramadan, maka datanglah hari raya besar bagi kaum muslimin, Idul Fitri. Adapun Idul Adha dilalui dengan jemaah haji. Kita tahu bahwa bertolaknya haji itu pada tanggal 8 atau disebut dengan Yaum At-Tarwiyah. Dan haji itu ditentukan puncaknya adalah di hari Arafah. Karena Nabi SAW mengatakan Al-Hajju Arafah, haji itu ditentukan dengan Arafah. Dan tepat di tanggal 10 Dzulhijjah, inilah yang disebut dengan
haji akbar, haji besar, karena hampir seluruh manasik haji dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah ataupun Yaumun Nahar, mulai daripada lempar jumrah Aqabah, kemudian disusul dengan penyembelihan kurban, kemudian disusul dengan mencukur rambut, kemudian disusul dengan tawaf ifadah dan sa'i. Itu semua dilakukan di tanggal 10, maka disebut haji akbar. Dan bagi orang-orang yang tidak haji, maka kita sedang melaksanakan Idul Adha. Makanya 2 hari raya ini adalah 2 hari raya ketaatan, karena didahului dengan rukun-rukun Islam, puasa dan juga ibadah haji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kalau kita bercerita tentang Idul Adha ataupun sebelumnya Idul Fitri, maka ini hari raya yang dipilihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada kita kaum muslimin saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Dilihatnya orang-orang Madinah, khususnya orang-orang Ansar, mereka sedang melaksanakan hari raya yang disebut dengan Nairuz dan Mihrajah. 2 hari raya ini adalah 2 hari raya serapan dari orang-orang Persia. Maka Nabi SAW datang dan mengatakan, Innallaha qad abdalakum bi khairi minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada kalian 2 hari raya terbaik. Kemudian Rasul menyebutkan Idul Fitri, kemudian Idul Adha. Itulah 2 hari raya terbaik kepada kita. Tidak ada hari raya bagi kaum muslimin selain 2 hari raya ini yang patut kita rayakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan kalau cerita Idul Adha, maka kita tidak mungkin dihilangkan ingatan kita kepada satu kisah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran, tepatnya ayat 33 dan 34, Allah katakan, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, kemudian Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Nuh dan keluarga Imran bagi seluruh manusia di alam semesta ini. Tentu Ibrahim alaihi salatu wassalam masuk dari 4 nabi ini, menjadi nabi yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ada alasan besar. Kenapa Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama mengatakan, ya, karena Ibrahim fakana jasaduhu liniran wa waladuhu lil qurban wa maluhu lidifan wa qalbuhu wa ruhuhu wa kulluhu lirahman. Kata para ulama, wajar saja Ibrahim menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, jasadnya sudah diserahkan kepada api, sementara anaknya diserahkan untuk dikurbankan, kemudian hartanya dihabiskan untuk menjamu tamu, kemudian rohnya, hatinya dan seluruhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya Ibrahim menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Saat Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari Irak menuju Palestina, dia pun mengatakan, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi menuju Rabbku dan semoga Rabbku memberikan hidayah kepadaku. Apakah Ibrahim mendapatkan hidayah? Ya, mendapatkan hidayah. Karena dengan sebab hijrah ini Ibrahim
kemudian ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang termulia di permukaan bumi. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti, dan sungguh kami tempatkan Ibrahim di sebuah tempat yang mulia. Itulah al-bait, Baitullah al-Haram, yang Allah katakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan juga Ismail meninggikan Baitullah al-Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah yang mulia dengan firman-Nya wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tin min kulli fajjin 'amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki mengendarai unta kurus yang datang dari segala penjuru dunia menuju Baitullah al-Haram. Dan ini keistimewaan Ibrahim alaihi salatu wasallam, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi di balik istighfar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan Ibrahim menjadi manusia yang mulia. Rupanya di situ juga terselip ujian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya, karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asyaddal bala indallahil anbiya tsummal amsalu fal amsal." Sesungguhnya manusia yang paling banyak ujiannya dari Allah dan paling berat adalah para nabi. Kemudian setelah mereka, sebagaimana semua ulul azmi mendapatkan ujian, maka Ibrahim pun sama. Apa ujian Ibrahim? Ujian yang tidak terbayangkan oleh manusia. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Ketika Ismail sudah sampai tingkatan as-sa'yu, artinya sudah usia belasan tahun, tiba-tiba Ibrahim datang dan mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu bermimpi bahwa ayahmu sedang menyembelih dirimu. Macam mana pendapatmu? Maka Ismail mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, lakukan saja, karena engkau akan mendapati diriku termasuk anak yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di sini ada madrasah besar bagi kita. Bagaimana Ibrahim dan juga Ismail mengajarkan kepada kita ketundukan dalam ketaatan, cepatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesabaran yang luar biasa. Maka kita selaku umat yang juga mengikuti agama Ibrahim, maka ikutilah 3 poin ini. Ketundukan dalam perintah, cepatnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan apabila telah diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk ada kebimbangan dalam hati mereka, karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma farrij hammal mahmumin minal muslimin wa naffis karbal makrubin minal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makanin. Allahumma alim jahilahum wa atim ja'iahum wa aqsi 'ariyahum. Allahumma ihfadhhum fi amwalihim wahfadhhum fi a'radihim wahfadhhum fi abna'ihim wahfadhhum fi diyarihim wa awtanihim ya rabbal alamin.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-jannah wa yubaiduna 'anil nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Akhirnya